Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan semoga teman-teman masih terus semangat untuk berusaha produktif di rumah. Pertama, perkenalkan, nama saya Anissa Nurjana, NIM A4101769 dari kelas B Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi teman-teman, untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman visual, pada video hari ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang pemrograman visual. Di antaranya, 1. Tentang algoritma, 2. Struktur data dan tipe data, 3. Konsep dasar pemrograman visual, 4. Modul dalam pemrograman visual, dan yang terakhir adalah pengertian prompt, properti, semi, dan view. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu algoritma. Sebelum saya memberitahu teman-teman apa pengertian algoritma, saya ingin memberitahukan dulu sejarah dari mana sih asal kata algoritma itu sendiri. Jadi teman-teman, kata algoritma itu diambil dari nama seorang ilmuwan Islam yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, atau sering kita dengarnya adalah Al-Khwarizmi. Teman-teman tahu siapa beliau? Ya, beliau adalah ilmuwan Islam yang menemukan aljabar, dan beliau juga yang telah menemukan angka 0. Nah, di sini kenapa algoritma bisa dari nama beliau? Jadi teman-teman, orang-orang barat itu membaca nama beliau Al-Khwarizmi menjadi algoritma, dan akhirnya menjadi nama dari algoritma itu sendiri. Nah, selanjutnya apa sih algoritma itu? Ini adalah contoh algoritma. Bagaimanakah cara menukarkan isi dari kelas A dengan kelas B? Algoritmanya adalah siapkan kelas C untuk menyimpan nilai dari kelas A. Tuangkan isi dari kelas A ke dalam kelas C. Tuangkan isi dari kelas B ke dalam kelas A. Pindahkan isi dari kelas C menuju kelas B. Dengan demikian, isi dari kelas A tertukar dengan kelas B. Jika dituliskan, maka algoritmanya adalah seperti ini. Teknik penulisan algoritma itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama menggunakan kalimat deskriptif, yang kedua menggunakan pseudocode, yang ketiga menggunakan diagram alir atau flowchart. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama menggunakan kalimat deskriptif. Merupakan notasi algoritma yang paling sederhana, karena algoritma ini menggunakan bahasa sehari-hari. Penulisan algoritma dengan cara ini dilakukan dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan secara berurutan dalam bentuk uraian kalimat deskriptif. Dan tidak ada aturan yang baku dalam menuliskan algoritma. Teks algoritma dengan bahasa deskriptif disusun 3 bagian utama, yaitu bagian judul, bagian deklarasi, dan bagian deskripsi. Setiap bagian disertai dengan komentar, yaitu kalimat yang diambil oleh pasangan tanda kurung kurawal. Di bagian judul terdiri atas nama algoritma dan penjelasan spesifikasi tentang algoritma tersebut. Di bagian ini juga digunakan untuk menentukan apakah teks algoritma yang dibuat tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Bagian kedua adalah bagian deklarasi,
ini mendefinisikan semua nama yang dipakai dalam algoritma tersebut. Bagian terakhir adalah bagian deskripsi, bagian inti dari struktur algoritma. Bagian ini berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Selanjutnya, ini adalah contoh penggunaan kalimat deskriptif. Nah, paling atas itu adalah algoritma mencari bilangan terbesar adalah judul. Selanjutnya, itu adalah komentar yang diampit oleh tanda kurung kurawal. Bagian deskripsi berisi langkah-langkah ya, teman-teman bisa diperhatikan. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan yang kedua, menggunakan pseudocode. Cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pseudocode ini berisi deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang strukturnya sederhana tapi hanya bisa dipahami oleh manusia. Jadi, pseudocode ini jika akan dipahami oleh komputer haruslah disintaks dulu dalam bahasa pemrograman komputer tertentu. Nah, di pseudocode terdiri dari 3 bagian, sama seperti cara pertama adalah judul, lalu ada deklarasi, mendefinisikan semua nama, lalu ada deskripsi yang isinya adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini adalah contoh penggunaan pseudocode. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan diagram alir atau flowchart. Penggambaran secara grafik dari langkah-langkah pemecahan masalah yang harus diikuti oleh pemroses. Terdiri atas sekumpulan simbol, di mana masing-masing simbol menggambarkan suatu kegiatan tertentu. Diawali dengan penerimaan masukan atau input, pemrosesan masukan, dan diakhiri dengan menampilkan hasilnya atau disebut output. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua yaitu struktur data dan tipe data. Data adalah suatu nilai yang bisa dinyatakan dalam bentuk konstanta ataupun variabel. Konstanta digunakan untuk menyatakan nilai tetap, sedangkan variabel digunakan program untuk menyatakan nilai yang dapat berubah-ubah selama eksekusi berlangsung. Lalu, apa itu struktur data? Struktur data adalah suatu koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakterisasikan oleh organisasi serta operasi yang didefinisikan terhadapnya. Dalam teknik pemrograman, struktur data berarti tata letak yang berisi kolom-kolom data, baik yang tampak oleh pengguna maupun yang tidak. Selanjutnya, jenis-jenis struktur data. Ada struktur data sederhana yang meliputi array atau larik. Dia tuh menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama. Lalu ada record, catatan, terdiri dari beberapa isian dan macam tipe data. Ada juga yang kedua adalah struktur data majemuk, meliputi linear, ada antrian, tumpukan, dan daftar. Ada non-linear, ada pohon biner, dan graf. Selanjutnya, tipe data adalah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah sebagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Sebuah tipe data menyediakan sekumpulan nilai-nilai dari ekspresi, yaitu variabel fungsi, yang dapat mengambil nilai tersebut. Nah, ini merupakan macam-macam tipe data. 1. Ada tipe data dasar, tipe data yang sudah ada dan dijadikan standar dalam bahasa pemrograman tertentu. 2. Tipe data bentukan atau komposit. Tipe data ini dibentuk dari tipe data dasar untuk mempermudah pekerjaan programmer. Yang terakhir adalah tipe data abstrak, tipe data yang didefinisikan sendiri oleh pemrograman untuk suatu keperluan tertentu. Selanjutnya, konsep pemrograman visual. Visual memakai konsep event-driven yang mana kode program tidak mengikuti alir yang ditetapkan awal. Eksekusi program dapat berlainan sesuai dengan event yang diberikan. Pemrograman visual merupakan bahasa yang object-based
atau biasa disebut dengan Object Oriented Programming, konsep OOP, Classes, Object, Data Abstraction, Encapsulation, Polymorphism, and Inheritance. Pembahasan yang keempat adalah modul atau modular. Program akan dipilah ke dalam sejumlah modul. Masing-masing modul akan mempunyai fungsi khusus sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjakan. Dengan adanya pemilahan tersebut, maka kesalahan dapat diminimalisir. Selanjutnya, implementasi modular adalah penggunaan subroutine, yaitu suatu kelompok instruksi yang menjalankan suatu pengolahan yang sifatnya terbatas, seperti pencetakan, pembacaan atau proses input atau proses penghitungan. Nah, masalah yang dihadapi dalam pendekatan modular adalah tidak mengetahui modul mana yang harus digunakan, data apa yang harus dikirimkan, fungsi yang digunakan, dan standar yang ditentukan. Pengembangan yang digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pendekatan modular adalah dengan penggunaan top-down programming, mendefinisikan modul untuk program utama, lalu memanggil modul yang lain, tiga, menghentikan eksekusi program, dan keempat, jika fungsi yang akan dikerjakan terlalu kompleks, maka modul ini harus dipecah ke dalam sejumlah modul-modul yang ada di bawahnya. Ini adalah pembahasan yang terakhir. Saya akan memberikan pengertian tentang form, property, sim, dan field. Dari yang saya sudah searching, saya cari, saya mendapatkan ini. Form adalah sebuah objek kontrol penampung dari objek kontrol lain, dapat menerima tugas dan memberikan reaksi terhadap tindakan dari pengguna kelangsungan sebuah program aplikasi. Property adalah atribut-atribut yang melekat pada sebuah objek, yang biasanya merupakan karakteristik penampilan seperti warna, jenis, huruf, ukuran, dan sebagainya. Lalu SIM adalah dialek minimalis dari keluarga Lisp bahasa pemrograman. Skema terdiri dari inti standar kecil dan alat yang kuat untuk ekstensi bahasa. Terakhir adalah field, disebut juga dengan kolom, yaitu bagian tabel tempat menyimpan sebuah item data. Ya, teman-teman, presentasi saya pada video ini semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga video selanjutnya bisa lebih baik dari video ini. Seperti halnya yang sering dikatakan oleh dosen saya, yaitu dosen pemrograman visual Bapak Adi, yang selalu menyampaikan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah, dan yang terakhir saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada adik saya Ahmad Zaki Ghazali yang sudah membantu saya untuk mengedit video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.